Tema hari ini adalah melihat ke dalam isi hati mama. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 66, 12 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Suatu kali ada seorang ibu yang sedang mengantuk berat. Dia sudah pengen tidur. Tapi kemudian waktu dia mencoba untuk tidur, anaknya membangunkan dia dan bertanya, "Mak, apakah Mama udah pernah injak Jakarta?" Mamanya mengatakan, "Udah, Nak." Oke, apakah Mama udah pernah injak kota Bandung? Udah, Nak. Tidurlah sekarang, Mama ngantuk. Mama pengen tidur. Mak, saya mau tanya lagi, apakah Mama pernah injak kota Yogyakarta? Sudah, Nak. Bagaimana dengan Makassar? Bagaimana dengan Madura? Bagaimana dengan Surabaya? Bagaimana dengan Ambon dan Papua? Apakah Mama sudah injak? Mamanya udah mulai kesel dan mengatakan, "Nak, Mama ngantuk, semua itu sudah Mama injak. Yang belum Mama injak itu mulutmu, Nak. Tidur sekarang." Saudara mengatakan, ini Mama kok galak banget ya. Sadis ya, masa mulut anaknya mau diinjek. Saudara, ini hanya humor. Di dunia ini memang ada mama yang jahat. Tapi juga ada mama yang baik. Saya percaya dari sekian banyak mama, pastilah di atas 90% kali atau 95% mama yang baik. Betul? Saudara yang jadi mama baik apa jahat? Baik ya kan? Saya yakin lebih banyak yang baik. Kenapa keyakinan ini bahwa di dunia ini lebih banyak mama yang baik daripada mama yang jahat? Sebab ayat yang barusan kita baca. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah memakai gambaran mama. Memakai simbol mama untuk melukiskan karakter Tuhan, perbuatan Tuhan kepada umatnya. Walaupun saat itu Yehuda Israel memberontak dan mereka harus dibuang selama 70 tahun ke Babel. Tapi Tuhan tetap menunjukkan cinta kasih-Nya, pemeliharaannya, belas kasihannya. Dan kemudian setelah 70 tahun mereka boleh balik lagi ke Yerusalem dan Yehuda. Dan Tuhan mengizinkan Yehuda dan Yerusalem dibangun kembali. Dan Allah memakai karakter seorang mama untuk melukiskan sifatnya dan perbuatannya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar melihat ke dalam hati mama seperti yang dilukiskan di dalam Yesaya 66 di mana Tuhan memakai simbol seorang mama. Nah, menurut akar katanya dalam bahasa Perjanjian Lama, kata ibu atau mama itu berarti luas atau lapang. Itu mama. Mama artinya luas atau lapang. Dari akar kata ini kemudian muncul sebuah kata ummu. Ummu itu artinya rahim mama. Rahim. Rahim seorang mama. Benar sekali bahwa rahim seorang ibu adalah sangat luas dan sangat lapang. Sebab apa? Sebab semua tokoh yang terkenal, semua tokoh yang terkaya, terhebat, terpintar, manusia-manusia besar di muka bumi ini, lahir dari rahim seorang mama. Amin. Itu sebabnya mama adalah yang terbesar, the great mother. Kita gak pernah bilang great father, selalu great mother. Kenapa great mother bukan great father? Sebab banyak father ada di penjara.
Sedangkan mama kuat, tangguh. Bahkan di dunia ini lebih banyak hari ini single mother dari single father, betul nggak? Masih kuat dan tangguh mendidik anaknya, memelihara dan membesarkan menjadi orang-orang yang terkenal. Nah saudara, dari rahim mama ya, yang sangat luas itu, kita yakin hati mama adalah hati yang paling luas dan paling lapang di muka bumi ini. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kita mau belajar hari ini. Ada 3 hal utama yang bisa kita lihat di dalam hati seorang mama. Yang pertama, di dalam hati mama ada cinta kasih. Ada cinta kasih seperti cinta kasih Tuhan Allah kepada umatnya. Ayat 12 dikatakan, gambaran mama itu menyusui, menggendong, merawat, membelai anaknya di pangkuannya. Ini melukiskan karya Tuhan dalam cinta kasihnya yang luar biasa. Walaupun manusia memberontak kepada Allah, Tuhan Allah tidak pernah putus asa. Tidak pernah kecewa, tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Tetap menyediakan cinta kasihnya yang maha besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyediakan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Demikian juga hati mama. Hati mama yang luas sekali itu, dia selalu siap merangkul kembali anaknya, walaupun memberontak. Ya, walaupun melarikan diri dari mamanya, walaupun melawan mamanya, mengancam mamanya, tetap hatinya mengasihi. Dan menunggu anaknya kembali dan siap merangkul kembali dengan cinta kasih yang besar. Hati mama yang luas membuat dia bersabar, menanggung segala penderitaan, kesusahan di dalam mulai dia mengandung, melahirkan, membesarkan, merawat, memelihara, menjaga, mendidik, sampai anaknya sukses, mengalami banyak sekali tantangan kesulitan, dia tetap tabah, dia tetap kuat, dan dia tetap mengasihi. Sebab kerinduannya adalah supaya anaknya bisa berhasil di mata Tuhan dan berhasil di mata manusia. Hati seorang mama ibarat sebuah rumah. Rumah yang siap menunggu anaknya kembali. Menunggu anaknya berlindung. Menunggu anaknya bisa menyampaikan segala persoalan, kesulitan, masalah kepada dia. Dia siap. Dia rindu supaya doanya dan harapannya bisa digenapkan oleh Tuhan. Dan bisa dijawab oleh Tuhan. Sebab anaknya adalah yang paling berharga di dunia ini. Saya membaca cerita ya yang berjudul Permata Cornelia. Ya, ini cerita yang sangat terkenal di zaman dulu ya di Roma. Ya, suatu kali katanya di kota tua Roma ada seorang ibu yang bernama Cornelia punya 2 anak laki-laki. Dan suatu kali sambil menunggu temannya, si Cornelia itu, 2 anak laki-lakinya sedang berjalan-jalan ngobrol di taman mereka. Ya, rumahnya ada tamannya. Dan datanglah teman mamanya, mengunjungi mamanya untuk makan bersama. Dari jauh, si abang berkata kepada adiknya, lihat itu temannya mama, cakep sekali, ya, cantik sekali. Dia kelihatan seperti seorang ratu. Lalu adiknya mengatakan, ya cantik sih cantik, tapi harusnya mama kita lebih cantik. Sebab belum tentu di wajahnya cantik, tapi hatinya baik seperti mama kita. Lalu abangnya mengatakan, iya betul juga katamu, hanya mama kita yang paling cantik di dunia, melebihi semua ratu yang ada. Wah, mereka senang berdua ya, karena akrab dengan mama dan sangat bangga dengan mamanya. Gak lama kemudian mamanya memanggil anaknya, ya anak-anak sini, ini ada tante nih datang temannya mama ya, dia ajak kalian makan bersama, kita akan makan siang, kemudian nanti dia akan menunjukkan sebuah kotak permata dia. Dia orang kaya, banyak sekali berliannya, permatanya yang indah-indah. Ayo, jadi singkatnya makan bersama, habis makan kemudian benar teman mamanya mengeluarkan sebuah kotak yang cukup besar, penuh dengan permata, penuh dengan berlian, ya batu-batu yang berharga. Dan dibukalah
Waktu ketika buka anaknya kaget. Wow, mengkilap. Apalagi terpancar sinar matahari, luar biasa. Satu-satu dikeluarkan kalungnya, dikenalkan gelangnya, dikenalkan anting-antingnya. Wah, banyak sekali. Anaknya mengatakan, wow, hebat sekali. Permatanya indah sekali. Ini pasti mahal sekali. Lalu teman mamanya yang agak sedikit sombong mengatakan, oh Cornelia, benarkah bahwa kamu tidak pernah punya permata seperti ini? Benarkah kamu tidak punya anting-anting seperti ini, gelang seperti ini? Sebab memang Cornelia hari itu pakaiannya sederhana. Polos saja karena di rumah. Ya. Benarkah kamu tidak punya apa-apa semiskin itu? Permata apa yang paling berharga yang kamu punya? Seperti nyindir. Ada orang begitu ya teman ya. Udah diajak makan, dibaikin, masih juga nyindir. Ya. Lalu Cornelia panggil kedua anaknya, dan dia rangkul mereka, dua putranya. Dia katakan, hai temanku, kamu mau tahu permataku yang paling berharga? Ini dua putraku, mereka adalah batu permata yang melebihi semua kekayaanmu dan semua permata yang ada di dalam kotakmu. Kedua anaknya sangat bangga dan mengatakan sejak hari itu, kami berdua tidak pernah lupa apa kata mama, bahwa anaknya mama adalah permata yang paling berharga di dunia. Keduanya kemudian menjadi tokoh yang sukses di zaman Roma. Dan cerita itu menjadi cerita yang sangat terkenal kalau orang mengatakan permata Cornelia, sudah tahu. Permata Cornelia adalah putranya sendiri. Ibu-ibu, apa yang paling berharga dalam hidupmu hari ini? Jangan melirik permata orang lain. Gak usah mengintip kekayaan orang lain. Gak usah merasa kecil ketika engkau tidak memakai apa-apa, tapi orang lain memakai apa-apa. Sebab ingatlah, kalau hari ini Tuhan titipkan kamu seorang anak, itu adalah permata yang paling berharga di muka bumi ini. Amin. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan memberikan seorang mama kepada kita semua anak-anak, supaya dari mama kita belajar cinta kasih Tuhan yang sejati itu. Yang kedua, apa yang kita lihat dari isi hati mama? Ayat 13, penghiburan. Penghiburan. Allah menggunakan gambaran mama untuk menjelaskan penghiburannya kepada umatnya. Bahwa nanti umatnya sekembali dari pembuangan, Tuhan akan sungguh-sungguh memelihara mereka, menghibur dan menguatkan mereka dari semua kesusahan yang pernah mereka alami, sama seperti seorang mama yang menghibur anak-anaknya. Hati mama adalah hati yang luas, sebab di dalamnya penuh dengan penghiburan sejati. Apapun masalahmu sebagai anak, apapun kesusahanmu sebagai seorang anak, ingat, di dalam hati mama akan mengeluarkan penghiburan yang sejati. Itu sebabnya salah satu wakil Allah di muka bumi ini adalah apa? Adalah siapa? Mama. Ya, wakil Allah di muka bumi ini ada 3. Yang pertama adalah pemerintah. Ya, supaya kita bisa hidup teratur di muka bumi ini. Tentu pemerintah yang takut akan Tuhan untuk menjadi alat. Ya. Wakil kedua adalah gereja untuk mendidik kita dalam pertumbuhan karakter dan rohani. Dan yang ketiga adalah mama dan papa, orang tua kita. Dan mama terpilih untuk menunjukkan penghiburan Tuhan yang sempurna, sebab hatinya sangat luas, bisa menanggung semua air mata, bisa menanggung semua kesusahan, bisa menanggung semua persoalan kita. Kita bisa bawa kepada mama yang sungguh-sungguh memberikan rangkulan, perawatan, dekapan, dan kata-kata yang menguatkan, dan tindakan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Itu sebabnya setiap anak yang sakit dan susah selalu cari mama. Bagaimana pengalamanmu? Betul nggak? Mamamu, anakmu kalau nangis, atau kamu kalau nangis dulu, ya jatuh terluka cari mama atau papa? Ayo. Kalau sakit bilangnya apa? Aduh mak, sudah gak sadar. Kita manggil siapa? Mama.
Belum pernah ada anak jatuh bilang, aduh Pak, nggak ada. Sebab bapaknya nggak tahu kemana. Dan bapak nggak kuat, nggak ketahan sakit, betul nggak? Bapak lebih tahan sakit atau mama? Mama, itu sebabnya mama melahirkan, bapak enggak. Melahirkan sakit nggak ibu-ibu? Halo, sakit nggak? Yang udah pernah melahirkan anak, sakit nggak? Kenceng, sakit nggak? Kenapa mau lagi? Udah 1, 2, 2, 3. Kenapa nggak kapok? Nah itu mama. Mama itu kuat sekali, udah tahu sakit. Begitu lahir pertama, aduh kapok lah, gak mau lagi. Gak lama hamil lagi. Gak lama hamil lagi. Mama aku, kalau anaknya hidup semua, 13 saudara. Kita keluarga besar, tapi meninggal 4. Ya, ada yang keguguran, ada yang masih kecil. Kami 9 bersaudara. Sungguh-sungguh kuat. Ya. Tahan sakit. Kita sakit selalu cari mama. Gak ada yang cari papa, gak tahu papa akan di mana. Papa taunya menghukum, zamannya saya, papa itu galak sekali. Ya. Kalau melakukan kesalahan, pasti dikeluarin 2 rotan. Satu yang gendut, disebut kue tiaw. Satu yang kurus, disebut bakmi. Jadi tanya, mau pilih mana? Kue tiaw, dia ambil rotan yang gede, dia sabet itu kaki, cepret. Waduh, kadang belang-belang nih. Lain kali nakal lagi, kue tiaw atau mie? Oh dulu kue tiaw sakit ya, mie Pak, mie, sama sakit, mie kue tiaw sama aja sebenarnya, disiplin. Lalu setelah disabet saya masih ingat, saya ke kamar, saya menangis sendiri. Lalu mama yang datang. Mama membawa minyak, dia oles kaki saya. Bekas belang-belang kayak zebra itu dia oles. Dan dia mulai cerita. Makanya lain kali kamu jangan gini, ini salahmu, apa, dia jelas gitu. Jadi semua luka-luka itu diobati. Kita gak punya rasa dendam kepada papa walaupun dia galak. Sebab mama menjelaskan kebenaran itu. Mama mengobati. Dan mama menghibur. Amin. Itu yang saya gak bisa lupa ya. Nanti di sorga saya tanya mereka. Selalu memberi penghiburan. Mama siap menolong dengan cara apa saja. Supaya anaknya sukses. Supaya anaknya berhasil. Supaya anaknya dapat bahagia. Itu cita-cita seorang mama terhadap anak-anaknya. Dan seringkali mama bisa melakukan sesuatu yang kita gak pikir. Di luar otak kita. Mengagetkan kita. Tapi tujuannya menghibur. Suatu hari ada seorang mama sama anaknya nonton di bioskop. Anak perempuan. Masih gadis. Ya. Waktu lampu mulai gelap, seorang mama ini berdiri dan dia teriak. Halo, apakah yang hadir di sini ada dokter? Ada dokter gak? Tolong, apakah yang hadir di sini ada dokter? Lalu beberapa laki-laki berdiri. Mereka dokter kali, siapa yang sakit mau ditolong? Lalu lampu dinyalakan, film itu dimatikan sebentar, baru mau mulai, nyalakan lampunya. Lalu ibu itu lihat, oh bagus sekali ada cukup banyak dokter. Lalu dia bawa anaknya ke depan. Sekarang saya mau tanya, dokter mana yang pengen pacaran dengan seorang anak gadis yang masih perawan dan cantik seperti anak saya? Bayangkan kalau mamamu cari jodoh untuk kamu caranya begini, kira-kira gimana? Hah? Kamu malu gak? Tapi ini mama. Contoh, mama bisa melakukan cara apa saja supaya anaknya itu bahagia. Walaupun kadangkala, ini mama bikin malu gak masuk akal. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Anaknya sukacita dan bahagia. Saya gak tahu hari ini kalau kamu mengenang mamamu. Apakah mamamu juga suka melakukan hal-hal yang lucu, ya, aneh tapi nyata. Tapi ingatlah, walaupun kamu gak suka, lihat hati mama itu selalu menghibur dan untuk kebahagiaan kamu. Amin. Jangan benci, jangan dendam, jangan gak suka, tapi terima itu sebagai bagian dari penghiburan. Yang terakhir, apa isi hati mama? Ayat 14, sukacita. Dalam ayat 14 muncul istilah girang. Girang berarti sukacita. Girang, sukacita itu berbeda dengan gembira. Sebab gembira itu datang dari luar.
Ya, secara eksternal, sesuatu yang dari luar, ya, itu sementara. Ya, dapat hadiah, dapat lotre, ya kan? Lihat bulan purnama, hatinya senang sebentar. Berbeda dengan sukacita. Kalau sukacita itu bersifat internal, di dalam. Tidak tergantung situasi, mau bulan purnama kek, mau bulan sabit kek, mau dapat lotre atau tidak kek, ya, gaji naik atau tidak kek, tetap ada sukacita di dalam, ditaruh oleh Tuhan Allah. Nah, sukacita yang sedemikian adalah sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengenal Dia sebagai juru selamat. Ya. Tentunya mama yang hatinya punya sukacita yang internal itu adalah seorang mama yang sudah mengenal Tuhan. Sudah punya relasi dengan Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Hanya mama yang punya sukacita yang bernilai kekal itu bisa memancarkan sukacita dan memberikan sukacita itu kepada anak-anaknya. Saya nggak tahu hari ini sebagai mama kamu sungguh-sungguh sudah mengalami keselamatan sejati yang punya sukacita yang kekal itu belum. Kalau belum, hari ini saatnya saudara meneguhkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Menerima Dia dan menerima sukacita itu. Barulah kamu bisa menularkan, membagikan sukacita kekal itu, yang internal itu kepada anak-anakmu. Tapi kalau engkau sebagai anak dan mamamu belum memiliki sukacita seperti itu, adalah tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mamamu yang belum mengenal Tuhan. Mama yang punya sukacita adalah mama yang sungguh-sungguh kuat dalam menanggung segala hal. Seperti firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan dia sungguh-sungguh mengalirkan sukacita itu kepada anak-anaknya. Saya baca sebuah cerita suatu hari, ya, ada seorang yang punya anggota keluarga besar. Dia bilang dia punya 5 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Cukup banyak ya, jadi berapa ya kalau dia punya 5 sama 3. Saya punya 6 saudara perempuan dan 2 laki-laki. Ini punya 5 dan 3, cukup banyak. Dan waktu dia lihat-lihat albumnya di keluarga, di rumahnya, album keluarga, suatu hari dia tanya mamanya, Mama sadar gak sih bahwa kami anak-anak mama ini sejak kecil semuanya pakai baju yang sama. Sekarang mama-mama gitu gak? Seragam gak anaknya? Ya. Pakai baju yang, misalnya anaknya 3, begitu keluar 3-3-nya pakai baju merah-merah semua. Jadi lain kali pakai baju Mickey Mouse semua. Ya, saudara suka gitu gak? Kita dulu begitu sih, punya 2 anak, Gaby sama Michael. Sama gitu. Jadi anaknya bingung, semua album begitu. Dari 5 anak, 4 anak, terus bersama sampai 8, loh semua seragam. Jadi anaknya tanya, Ma, sekarang saya pengen tahu. Ya kita udah besar tanya Mama, kenapa dulu Mama selalu membeli pakaian yang sama untuk kami? Lalu mamanya bilang, ya waktu kalian masih berempat, ya selalu dikasih seragam. Sekali keluar 4 yang sama. Supaya kalau pergi ke tempat rame atau ke mall, kami itu gak kehilangan. Jadi tahu anaknya ada di mana. Ya kan? Kalau merah-merah semua gitu kan. Kuning-kuning, dia tahu anaknya di mana. Lalu setelah kami 8, nah setelah kalian 8, juga dibuat seragam semua. Supaya apa? Supaya gak salah ngambil anak orang. Karena terlalu banyak, 8. Mau ambil yang mana? Jadi dikasih seragam. Lucu ini Mama ya, hebat juga ini. Ini sebuah humor ya tentang seorang mama yang memberikan sukacita, ya, yang punya sense of humor di dalam hidupnya. Saya nggak tahu mama saudara, ya, pernah nggak lakukan sesuatu yang memberikan sense of humor, yang membuat sukacita yang dari dalam itu terpancar. Tapi sekali lagi, kembali kepada cinta kasih Kristus. Sukacita yang datang dari Kristus. Mama itu hebat sekali.
lebih hebat dari papa, betul nggak? Saking hebatnya, ya memang Hawa ini jatuh dalam dosa dulu. Itu sebabnya dia makan buah terlarang dulu, sekarang kalau kita makan selalu bilang ladies first, ladies first. Hawa makan dulu, berdosa dulu. Dan memang dia lebih kuat melahirkan dulu, melahirkan anak. Pria gak kuat, itu sebenarnya pria gak melahirkan anak. Betul, mama lebih kuat? Amin? Betul? Jadi kalau sekarang angkat-angkat berat ya Pak Amri. Jangan panggil yang cowok Pak. Yang cewek lebih kuat nih katanya mama angkat. Bukan, secara fisik kelihatannya kuat, betul gak? Pria, tapi secara mental, hati, pria itu lebih lemah, karena gak tahan sakit. Sakit, cari mama. Betul? Wanita lebih kuat dari pria? Sebenarnya sama saja sih. Ya, karena sama-sama berdosa. Setelah Hawa berdosa, dia membuat Adam berdosa. Ya, walaupun pertama saling menyalahkan, tapi sebenarnya dua-dua salah. Karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan mengasihi dua-duanya. Ya. Itu sebabnya hari ini kembali lagi pertanyaan saya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengalami sukacita keselamatan dari Tuhan? Walaupun nampaknya mama lebih kreatif, tapi sebenarnya mama juga membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Suatu hari ada sepasang suami istri, mereka cukup kaya, tinggal di rumah yang belakang rumahnya ada laut, jadi bisa pergi berlayar, punya boat, ya. Dan mereka suka pergi memancing. Suatu kali pulang dari pancing itu, suaminya berkata kepada istrinya, istriku, kamu bayangkan aku ini pura-pura seperti kena serangan jantung. Jadi kamu harus membawa kapal ini selamat sampai ke rumah kita, diikat di dok situ. Lalu suaminya menyerahkan setir kepada istrinya, suaminya duduk, istrinya yang nyetir. Akhirnya istrinya bisa berhasil dilatih untuk bisa membawa kapal itu sampai di belakang rumah, diparkir, dan selamat naik. Wah, sukses, berhasil. Lalu masuk ke dalam rumah, sebelum makan malam, istrinya melihat sang suami duduk di sofa, lihat TV, main game, enak-enak. Lalu istrinya datang kepada dia, suamiku, sekarang saya mau kamu bayangkan, saya ini pura-pura kena serangan jantung. Jadi kamu tolong ke dapur, siapkan makanan malam, masak yang enak, ya, dan kita makan bersama. Saya duduk di sini. Hebat ya si mama ya. Poinnya begini, sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya seorang ayah, sebenarnya lebih pintar seorang mama. Betul nggak? Sebab katanya wanita punya sense yang keenam, insting yang keenam yang tidak dipunyai, indera keenam yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Setuju? Itulah sebabnya katanya si mama itu bisa memberikan kejutan-kejutan yang lucu, yang membawa sukacita yang lahir di dalam hati. Itu sebabnya hari ini yang jadi anak, izinkan saya bertanya, sudahkah engkau sungguh-sungguh menghargai mamamu dan melihat hati mamamu adalah mama yang punya cinta kasih, punya penghiburan, dan punya sukacita? Walaupun ada hal-hal yang mungkin kamu tidak setuju, kamu punya sakit hati, punya kepahitan, ingat, hormati mamamu, berbakti kepada mamamu. Kalau kamu sudah bekerja, pelihara mamamu. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah meremehkan, atau membuang mamamu. Amin. Dan kalau hari ini saudara menjadi mama, izinkan saya tanya, sudahkah engkau menjadi mama yang memancarkan cinta kasih Tuhan, penghiburan dari Tuhan, dan sukacita dari Tuhan? Bila belum, minta Tuhan hari ini memperbaharui imanmu, dan memperbaharui hidupmu
Sehingga hatimu melahirkan cinta kasih, penghiburan, dan sukacita dalam mendidik, membesarkan, dalam menasihati, dalam membimbing anak-anakmu, merawat anak-anakmu, sampai mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Dari isi hatimu Tuhan, dari perbuatanmu Tuhan, dari karaktermu Tuhan, kami belajar bagaimana isi hati seorang mama. Sebagai anak, tolonglah kami menjadi anak yang tahu berbakti, anak yang hormat orang tua, anak yang tahu membalas budi kepada orang tua kami, khususnya mama yang melahirkan kami. Kalau mama kami sudah tidak ada di dunia ini, ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang juga bisa menghargai mama-mama yang ada di IGNC sebagai sebuah keluarga rohani. Dan jadikan keluarga ini keluarga yang di dalamnya memancarkan cinta kasih, memancarkan penghiburan, memancarkan sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua mama IGNC juga boleh memancarkan karakter Tuhan seperti yang kami pelajari. Jadikan kami semua bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.